Kami telah menyiapkan tiket. Mohon dengar. Kami telah menyiapkan tiket untuk Hartanto dan kawan-kawan kembali ke Jakarta. Biaya hidupnya kami tanggung. Ya, kami Batam Negeri Kaya. Kami tidak mau tertinggal di tanah kami sendiri. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Pada kesempatan ini saya sebagai rakyat jelata yang berada di Kota Batam ini sekaligus sebagai budak degil nak menyampaikan ucapan tahniah kepada orang tua saya, Datuk Haji Nyat Kadir. Yang mana tokoh ini memanglah tokoh yang tak diragukan lagi ketokohannya, terutama dalam hal memperjuangkan kampung tua. Kita ketahui dari sejak 2004, kalau saya tak silap, ketika beliau menjadi wali kota Batam, disitulah momentum dia mengenai perjuangan kampung tua itu. Dan bagaimanapun saya melihat hari ini telah membuahkan hasil, walaupun mungkin belum selesai juga segala perjuangan itu, ya kan. Saya tidak nak terbabit dalam hal setuju tak setuju, walaupun bagi saya setuju tak setuju tu bukanlah merupakan kalau ada orang yang tak setuju bukan berarti tak menghormati atau tidak menghargai seorang tokoh. Setuju tak setuju itu hal lain. Itu mungkin boleh dikatakan bagian daripada demokrasi, ya kan. Saya juga nak memberi walaupun tak pantas-pantas jugalah, saya ni sebagai budak degil nak beri masukan supaya dengan terpilihnya kembali Datuk Haji Nyat Kadir sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, paling tidak ada refreshing gitu, ya kan, atau semangat baru lagi untuk bagaimana ke depannya LAM itu lebih fungsinya tu sebagaimana mungkin kita merujuk kepada undang-undang atau sebagaimana lazimnya sebuah lembaga adat Melayu, sebuah lembaga adat itu fungsinya lebih lagi di revitalisasi, semacam itulah, lebih lebih handsome, lebih mantap lagi. Dan memanglah sebuah ketokohan itu memang bukan sesuatu yang instan gitu, ya kan. Mungkin nanti ada di satu sisi orang nak bagaimana ada yang namanya regenerasi, bagaimanapun itu penting bagi dipikirkan oleh para tokoh yang ada lah, bagaimana regenerasi itu juga menjadi pemikiran yang mustahak bagi para tokoh untuk melakukan atau mempertimbangkan itu. Dan itu pun memang tidak bisa instan juga. Mesti ada orang-orang atau tokoh-tokoh lain mungkin yang memang dia mendapatkan ketokohan. Jadi kita tak nak juga misalnya ada regenerasi tetapi ketokohan yang dibuat-buat atau mungkin hanya politik belaka dan atau siasat lah, walaupun mungkin ada baik dan buruknya juga. Jadi bagaimanapun itulah, kalau boleh saya memberi masukan atau itu tanpa mengurangi hormat dan tahniah, ucapan tahniah saya kepada Datuk kita Haji Nyat Kadir lah. Dan bagi para generasi muda Melayu khususnya, mungkin saya dan kawan-kawan juga adik-adik lah, bagaimana kita juga terkhusus bagi kawan-kawan yang memang hari-hari ada afiliasi kepada LAM itu, bagaimana juga dapat mengambil faedah daripada LAM itu, terutama mengenai fungsinya tu supaya dapat tersosialisasikan kepada masyarakat luas gitu kan. Bagaimana kita yang muda-muda ni dapat aktif juga membantu tokoh-tokoh kita yang sudah tua-tua juga kan, tokoh-tokoh kita yang sudah yang orang tua kita lah. Mungkin ada hal-hal yang tidak mampu juga dilakukan oleh orang tua kita tanpa adanya kerjasama atau partisipasi daripada kaum muda. Karena saya nak mengatakan bahawa LAM, Lembaga Adat Melayu, boleh dikata juga sebagai lembaga politik. Lembaga politik. Dalam hal politik itu kita tidak maknai secara politik itu kita maknai sebagai kebijaksanaan. Jadi LAM itu boleh di satu sisi kita katakan lembaga politik. Bagaimana? Terutamanya politik Melayu. Saya tak naklah kadang-kadang terlalu terlalu bias kita bercakap.
dan tidak ada salahnya kita katakan begitu. Bagaimana politik Melayu, yang kemelayuan itu dapat minimal istilahnya itu bertuan di negeri sendiri. Semacam itulah, ya kan? Bagaimana orang akan mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sementara yang istilahnya itu pemangkunya yang ada di suatu negeri itu pun sendiri tak dapat memperlihatkan apa yang nak dijunjung. Itulah makanya saya katakan itu lembaga adat adalah sebuah lembaga politik, terutama eksistensi daripada anak watan, ya kan? Saya ni belajar bercakap aja. Bagaimana eksistensi anak watan itu memang diusahakan selalu, diperjuangkan selalu secara elegan, secara bermartabat, supaya sesiapa pun dapat melihat atau mengambil faedahnya, sehingga yang kita katakan dengan maruah itu memang menjadi resapan bagi siapa pun, baik itu katakan terutamanya anak watan sendiri maupun sesiapa saja yang datang bermustautin di negeri ini, di tanah Melayu ini. Bagaimana sebuah lembaga adat yang kita katakan lembaga adat Melayu di Batam ini khususnya, itu juga dapat dirasakan oleh segala pihak, semua pihak, segala macam orang sebagai lembaga dia juga. Jadi bagaimana lembaga adat Melayu itu dapat menaungi semua masyarakat yang ada berbilang suku di negeri ini. Sehingga setiap orang ataupun mungkin tokoh-tokoh yang lain tidak perlu berfikir pula kalau begitu kami nak buat lembaga adat juga. Jadi supaya tidak terjadi hal seperti itu. Bagaimana yang kita katakan tadi anak watan atau tuan rumah itu sendiri memang betul-betul bermartabat dengan sendirinya, supaya orang semua dapat melihat martabat itu, iaitu maruah itu naik ke atas, sehingganya dia dikatakan, oh inilah yang akan atau yang harus kami junjung. Itulah baru dikatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena kalau langit yang nak dijunjung ni tak nampak, maka yang ada orang hanya akan memijak aja. Tahunya memijak aja, memijak di bumi itu, di mana bumi dipijak. Akhirnya itulah, karena maruah tak ada, orang pun pijak-pijak saja. Apa yang nak kami junjung? Tak ada nampak maruah. Begitulah. Mungkin celoteh daripada budak degil macam saya ni yang tak boleh juga kata diri apa-apa kedana. Yang rakyat jelata. Jadi sekali lagi selamat tahniah kepada Datuk Haji Nyak Kadir yang kembali menjadi ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam 2023 sampai 2028, dan juga kepada orang-orang tua yang menjadi pengurus, para pengurus lainnya juga, dan khususnya kepada kawan-kawan aktivis Melayu yang dapat nanti menjadi membantu lembaga tersebut atau orang-orang tua kita tersebut dalam mengemban amanah daripada Melayu. Daripada Melayu. Sebab Melayu itu dia adalah sebuah amanah yang bagi saya Melayu itu adalah sebuah amanah langit. Pada hakikinya, maka dia bukan hanya sekedar di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu bukan sekedar moto atau slogan belaka, tetapi hakikinya itu memang amanah dari langit yang sulit nak dicakapkan sekarang. Itulah, karena budak degil memang harus agak degil-degil sikit cakap dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hang kebun, akulah hang kebun. Tiap pagi pergi ke kebun. Ku tanam ubi, ku tanam jagung. Kalau haus, aku panjat kelapa. Hang kebun, akulah hang kebun. Ada bini cantik jelita. Bila dah siang, dia pun datang bawa nasi.
tanah Arab. Sini susah, gaji tak cukup-cukup. Ini negeri surga dikata orang. Sejak dulu sudah jadi rebutan. Banyak pula hantu berkeliaran. Muka manis kerja tipu-tipu. Daripada aku pusing, aku pergi tebang hutan, menanam jagung di kebun kita. Hang kebun, ada bini cantik jelita. Bila dah siang dia pun datang, bawa nasi ikan sambal belacan. Ini negeri subur dikata orang. Tongkat kayu, batu jadi tanaman. Banyak lady pergi ke tanah Arab. Sini susah, gaji tak cukup-cukup. Ini negeri surga dikata orang. Sejak dulu sudah jadi rebutan. Banyak pula hantu berkeliaran. Muka manis kerja tipu-tipu. Daripada aku pusing, aku pergi tebang hutan, menanam jagung di kebun kita. Akulah Melayu. Kepala otak kau. Dah tua pun bodoh.